Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Husnaini Putri Zaidani, NPM 201705145 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS dan juga tugas 8 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama yaitu mengenai UTS. Di sini ada dua soal. Yang pertama mengenai konversi dari DFA ke ekspresi reguler. Ini merupakan soalnya. Di sini terdapat 3 state Q0, Q1 dan Q2, di mana starting state-nya itu Q0 dan final state-nya juga Q0. Lalu terdapat inputan yaitu 0 dan 1. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini kita perlu menganalisis setiap state-nya. Pertama, dari state Q0, di state Q0 ini terdapat 3 transisi yang menuju ke state tersebut. Yang pertama yaitu epsilon, lalu ada Q0 dengan inputan 0, dan juga Q2 dengan inputan 0. Sehingga kita tulis menjadi Q0 sama dengan epsilon ditambah Q0 dengan inputan 0 dan Q2 inputan 0. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan satu atau bentuk satu. Selanjutnya untuk state Q1, di sini terdapat 3 transisi juga yang menuju ke state ini. Yang pertama yaitu Q0 dengan input 1, lalu Q1 dengan input 1, dan Q2 dengan input 1. Maka di sini kita lihat ada Q0 input 1, Q1 input 1, dan Q2 input 1. Ini merupakan bentuk 2. Selanjutnya untuk state Q2, di sini terdapat satu transisi yang menuju ke state ini, yaitu Q1 input 0. Maka di sini kita tulis Q1 0. Ini merupakan bentuk 3 atau persamaan 3. Nah, lalu di sini kita sederhanakan. Di sini pertama itu state Q1. State Q1 tadi merupakan Q01 ditambah Q11 ditambah Q21. Nah, di sini dapat kita substitusikan si Q2 atau bentuk 3 ini ke dalam sini. Jadi, dia akan menjadi Q01 ditambah Q11 ditambah Q10 yang merupakan Q2, 1. Lalu, kita dapat mengeluarkan si Q1 ini. Jadi, Q1 sama dengan Q01 ditambah Q1 buka kurung 1 plus 01 tutup kurung. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya ini merupakan hukum Aiden, yang mana R sama dengan Q plus RP itu akan sama dengan R sama dengan QP bintang. Di sini kita analisis dulu. Q1 itu adalah R, Q01 ini Q, ini maaf, ini harusnya geser ke sini dikit. Lalu Q1 ini merupakan R dan 1 plus 01 itu merupakan P. Sehingga dapat kita tuliskan R yaitu Q1 sama dengan Q-nya Q01, lalu P itu ini, jadi 1 plus 01, kita tambahkan bintang. Nah, ini merupakan bentuk 4. Selanjutnya, di sini ke state Q2 ini merupakan Q10. Di sini dapat kita substitusikan bentuk 4 ini ke dalam sini. Jadi, dia akan menjadi Q01 buka kurung 1 plus 01 tutup kurung bintang 0. Ini merupakan bentuk 5 atau persamaan 5. Nah, setelah itu kita menuju ke final state-nya. Di sini final state-nya tadi Q0. Maka di sini kita Q0 sama dengan epsilon ditambah Q00 ditambah Q20. Kita substitusikan bentuk 5 ini ke dalam sini, maka dia akan menjadi Q0 sama dengan epsilon ditambah Q00 ditambah Q01 buka kurung 1 plus 01 bintang 00. Setelah itu, ternyata ini sama seperti sebelumnya. Yang ini bentuknya dapat kita sederhanakan. Yang tadinya R sama dengan Q plus RP dapat menjadi R sama dengan QP bintang. Maka di sini kita analisis dulu. Di sini R-nya merupakan Q0, epsilon ini adalah Q, Q0 adalah R, dan 0 plus 1 plus buka kurung 1 plus 01 tutup kurung bintang 00 itu merupakan P. Sehingga kita tuliskan Q0 sama dengan epsilon ditambah 0 plus 1 plus 1 buka kurung 1 plus 01 bintang 00 tutup kurung bintang. Lalu di sini kita hilangkan si epsilonnya ini. Maka inilah bentuk regular expression dari si DFA ini.
Selanjutnya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu buat pola regular expression dari nomor plat kendaraan di daerah Anda tinggal dan diubah ke dalam bentuk DFA. Jadi saya tinggal di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang mana plat dari daerah saya adalah BG, diikuti 4 angka, lalu Y, dan ada 2 huruf terakhir. Di sini, jadi pertama itu BG, diikuti 4 angka, di sini 4 angka dapat berupa 1, 0, 1, atau 1, atau 2, atau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini plus ini dapat dibaca OR. Begitu juga untuk angka kedua, dapat dari nilai 0 sampai 9. Begitu juga dengan ketiga dan keempat. Lalu, 2 huruf terakhir itu dapat berupa A hingga Z. Salah satu huruf dari A sampai Z. Contohnya seperti ini, jadi ada BG, 4 angka, di sini contohnya 2442, dan 3Y, lalu 2 huruf terakhir AH. Nah, dari contoh ini, dari BG ini tuh kita dapat buatkan bentuk seperti ini. Jadi di sini starting state-nya itu dari A, di mana inputannya B. Nah, apabila inputannya selain B, dia akan menuju ke state S. Di sini saya buatkan X dan juga S. Ini dapat berupa apa aja, selain huruf selain B dan juga bisa angka, dia akan menuju ke sini. Lalu setelah inputannya B, dia akan menuju ke G, menuju ke state B dengan menuju state C dengan inputan G. Dan sama seperti state sebelumnya, apabila selain G, dia akan menuju ke state S. Setelah 2 huruf yaitu BG, dia akan menuju ke inputan selanjutnya yaitu 0 sampai 9. Nah, ini akan berlangsung selama 4 kali di sini karena terdapat 4 angka setelah BG. Ini maka dia akan menuju ke sini sampai 4 kali. Dan sama seperti sebelumnya, apabila selain 0 hingga 9 itu dia akan menuju ke state S. Di sini dimisalkan X. Lalu setelah 4 angka, dia akan menuju inputan Y ini. Inputan Y, setelah inputan Y, dia akan menerima 2 input lagi, yaitu berupa huruf yang dapat dari A hingga Z. Jadi dia setelah Y, dia akan menuju ke input state I, lalu ke state J yang merupakan final state. Nah, selain A sampai Z, dia akan menuju ke state S sama seperti sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai UTS. Selanjutnya ini konversi DFA ke regular expression yang merupakan materi dari tugas 8 TBU. Nah, di sini yang pertama itu mengenai NFA to regular expression, atau di sini konversi dari NFA ke ekspresi reguler. Terdapat contoh. Di sini ada state Q1, Q2, Q3, dan Q4 dengan dimulai dari Q1 dan final state-nya juga Q1. Nah, di sini sama seperti soal tadi ya, di sini kita menganalisa terlebih dahulu dari masing-masing state. Di sini kita mulai dari Q1. Q1 ini terdapat 3 transisi, yaitu pertama epsilon atau starting state-nya di sini. Lalu ada Q2 dengan input B dan juga Q3 dan input A. Jadi di sini ada epsilon, Q2B, dan Q3A. Lalu untuk Q2 ini ada satu state yaitu Q1A. Jadi di sini kita tulis Q1A. Oh ya, ini bentuk 1 atau persamaan 1, ini persamaan 2. Selanjutnya untuk Q3 ini ada satu transisi yaitu Q1 dengan input B. Maka di sini kita tulis Q1B dan ini merupakan persamaan 3. Lalu terakhir di sini ada state Q4. Q4 ini ada 4 state ya, 4 transisi, sorry. Di sini ada Q2A, Q3B, Q4A, dan Q4B. Q2A, Q3B, Q4A, Q4B. Ini merupakan persamaan 4. Selanjutnya kita langsung menuju ke final state-nya. Di sini final state-nya adalah Q1. Maka di sini Q1 kita tulis Q1 sama dengan epsilon ditambah Q2B ditambah Q3A.
Nah, kita substitusikan Q2 di sini, jadi Q1 sama dengan epsilon ditambah Q2 tadi Q1A, jadi di sini Q1AB ditambah Q1BA. Setelah itu dapat kita keluarkan nih si Q1-nya, sehingga dia akan menjadi Q1 sama dengan epsilon ditambah Q1 buka kurung AB plus BA tutup kurung. Nah, ini dapat lihat bahwasanya ini merupakan hukum dan sehingga kita dapat sederhanakan menjadi Q P bintang yang sebelumnya Q plus RP. Di sini R-nya merupakan Q1, Q-nya epsilon, R-nya Q1, P-nya AB plus BA. Lalu di sini kita akan menjadi Q1 sama dengan epsilon buka kurung AB plus BA bintang. Lalu kita hilangkan si epsilonnya ini sehingga ekspresi regulernya adalah AB plus BA bintang. Nah, selanjutnya bagaimana jika konversi dari DFA ke regular expression di mana dia memiliki dua final state. Jadi sebelumnya kan ada satu final state, di sini ada dua final state yaitu Q1 dan Q2. Sama, pertama kita analisis dulu. Jadi di Q1 ini ada epsilon dan Q1 0. Epsilon dan Q1 0 ini bentuk satu atau persamaan satu. Q2 di sini ada dua transisi yaitu Q11 dan Q21. Jadi di sini Q11 plus Q21 ini persamaan 2. Lalu yang terakhir di sini ada state ketiga itu Q20 dan Q30, Q31. Q20, Q30, Q31 ini persamaan 3. Lalu kita langsung menuju ke final state-nya. Final state yang pertama itu kan Q1 di sini. Jadi kita tuliskan Q1 sama dengan epsilon plus Q10. Nah, ini kita lihat nih bentuknya ternyata sama seperti yang tadi ya. Jadi kita dapat sederhanakan menjadi Q P bintang. Di sini menjadi Q1 sama dengan epsilon 0 bintang, maka Q1 akan menjadi 0 bintang. Nah, ini kita buat sebagai persamaan 4 atau bentuk 4. Next, kita ke state yang kedua, yaitu state Q2, final state kedua, yaitu state Q2. Q2 tadi Q11 plus Q21. Q11 plus Q21. Lalu, setelah dianalisis juga sama seperti sebelumnya, di sini kita sederhanakan dari yang sebelumnya R sama dengan Q plus RP menjadi R sama dengan Q P bintang. Jadi di sini Q2 sama dengan 0 bintang, 1 buka kurung 1 tutup kurung bintang. Nah, jadi bagaimana kita menyimpulkan si regular expression-nya itu adalah dengan cara union dari kedua final state. Jadi di sini kita tambahkan ya. 0 bintang, ini yang pertama, final state pertama itu 0 bintang, di sini kita tulis 0 bintang, ditambah atau di union dengan final state kedua, yaitu Q2 ini 0 bintang 1 buka kurung 1 tutup kurung bintang. Nah, dari identitas yang telah dipelajari sebelumnya itu ada suatu identitas sebagai berikut, yaitu epsilon ditambah R, R bintang sama dengan R bintang. Maka di sini dapat kita tuliskan di sini kan. Ini awalnya dikeluarkan dulu 0 bintang buka kurung epsilon ditambah 1 bintang tutup kurung. Nah, karena sesuai dengan identitas ini, maka kita dapat tuliskan sama dengan 0 bintang 1 bintang. Nah, ini merupakan hasil konversi dari contoh yang DFA mempunyai multiple final state. Nah, selanjutnya di sini ada konversi dari regular expression ke finite automata. Untuk soal pertama di sini ada A plus B tutup kurung C di sini. Lalu yang kedua itu ada A buka kurung BC tutup kurung bintang. Gimana caranya? Jadi yang pertama di sini kan ada ABC, maka kita buat state A, state B, state C. Setelah itu kita lihat di sini A plus B ini tuh OR. Maka karena ini merupakan OR, kita buat di state yang di transisi yang sama. Maksudnya dari asal state yang sama menuju ke tujuan state yang sama. Jadi di sini kan A plus B. Jadi kita buatkan seperti ini. Nah, di sini kan C ini bukan ditambah ya. Maka dari itu transisi C-nya itu kita pindahkan
kita bedakan ke state lain di sini. Jadi dia nggak sama bareng AB. Sehingga dia seperti ini, dan final state-nya adalah C. Lalu untuk contoh kedua, di sini karena tidak ada yang OR atau tidak ada tambah, maka semuanya ini kita pisah nih di sini ya. Starting point-nya A, starting state-nya A. Lalu untuk input A, dia menuju ke B. Lalu, nah di sini ada closure. Closure ini menandakan bahwa dia itu bisa putar gini, maka kita buat di sini B-nya menuju C, C-nya menuju B. Jadi ini bisa, ini seperti muter gitu. Jadi ini yang disebut closure gitu. Selanjutnya penjelasan mengenai pumping lemma untuk bahasa reguler. Pumping lemma ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa itu tidak reguler. Pumping lemma itu tidak bisa membuktikan bahwa suatu bahasa adalah reguler. Ya, karena pumping lemma ini membuktikan bahwa suatu bahasa tidak reguler. Jika A adalah bahasa reguler, maka A mempunyai panjang pumping dengan notasi P, di mana diambil sebuah string notasi S. Di mana panjang dari S itu lebih besar dari P. Dan S ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu X, Y, Z. Yang harus memenuhi kondisi berikut. Yang kondisi pertama itu X, Y pangkat IZ, merupakan pangkatnya dari A untuk setiap I lebih besar sama dengan 0. Lalu yang kedua, panjang dari Y itu lebih besar dari 0. Dan yang ketiga, panjang dari XY kurang dari sama dengan P. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Soalnya itu dengan menggunakan pumping lemma, buktikan bahwa A sama dengan A pangkat N B pangkat N, di mana N lebih besar dari sama dengan 0 adalah bukan reguler. Nah, untuk membuktikannya, pertama kita asumsikan dulu bahwa A itu adalah reguler. Setelah itu, kita buat pumping length-nya itu sama dengan P. Lalu ada string S, itu sama dengan A pangkat P, B pangkat P. Di mana P di sini kita misalkan itu 7. Jadi di sini ada A sebanyak 7, B sebanyak 7. Lalu kita mulai dari case pertama. Di sini misalnya si Y ini ada di bagian A. Jadi ini X, ini bagian Y, ini bagian Z. Nah, untuk pertama ini kita buat dia cek apakah memenuhi kondisi pertama ini, yaitu X, Y pangkat IZ itu elemen A untuk setiap I besar sama dengan 0. Di sini kita misalkan I-nya itu 2. Jadi X-nya di sini AA, tetap AA, Y pangkat 2, Y di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4A, karena dia kuadrat, jadi di sini kita buat 8, A-nya ada 8, lalu Z-nya tetap. Lalu untuk case 2, di mana misalnya Y itu ada di bagian B, jadi seperti ini bagian A, ini bagian B, ini bagian Z. Ini bagian X, ini bagian Y, ini bagian Z. Lalu kita buat seperti sebelumnya, di sini X, Y kuadrat Z, X-nya tetap, Y-nya karena ada 4B sebelumnya di sini, karena kuadrat kita jadi 8, lalu untuk Z-nya tetap 1B. Yang sebelumnya tadi ini A-nya ada 11 dan B-nya ada 7, dan yang ini A-nya ada 7, B-nya ada 11. Lalu untuk yang case ketiga di sini, di mana Y itu ada di antara atau ada di bagian A dan juga di bagian B. Jadi di sini X, ini Y, ini Z. Setelah itu kita buat bentuk X, Y pangkat IZ-nya, di mana I-nya 2. Di sini A-nya tetap, Y-nya itu karena tadi bentuk Y ini AABB, di sini Y kuadrat menjadi AABB, AABB. Lalu Z-nya tetap BBB. Di sini A-nya berjumlah 9, B-nya berjumlah 9. Nah, di sini terlihat bahwa dia tidak memenuhi ini, A pangkat N, B pangkat N, sehingga kondisi pertama ini tidak terpenuhi. Lalu kita lihat kondisi kedua, yaitu panjangnya lebih besar dari 0. Dari sini ya terlihat kalau ini memang lebih besar dari 0 ya, panjang Y-nya di sini, panjang Y-nya lebih besar dari 0, ini juga dan ini juga. Selanjutnya kondisi ketiga itu panjang XY kurang dari sama dengan P. Nah, kita lihat panjang XY. Panjang XY di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kurang dari sama dengan P.
Oke, ini memenuhi. Selanjutnya case 2 nih. Untuk pancing X-nya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sehingga 13 itu tidak kurang sama dengan 7, sehingga ini tidak memenuhi. Ini salah. Lalu untuk case ketiga, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 apakah kurang dari 7? Tentu saja tidak. Sehingga case ketiga juga tidak memenuhi. Maka, soal tadi itu tidak memenuhi kondisi 1 dan 3. Maka dapat dibuktikan bahwasannya A sama dengan A pangkat N B pangkat N, di mana N lebih besar dari 0, itu bukan reguler. Oke, selanjutnya mengenai tata bahasa atau grammar reguler. Jadi tata bahasa reguler ini digunakan untuk mengefektifkan penulisan dalam bahasa komputer. Berikut ini ada tipe grammar berdasarkan Noam Chomsky. Pertama, tipe grammar tipe 0. Grammar yang diterima itu unrestricted grammar, bahasa yang diterima recursively enumerable language, automation-nya Turing machine. Lalu tipe 1 itu context sensitive grammar, bahasa yang diterima context sensitive language, dan automation-nya linear bounded automaton. Tipe 2 itu grammar yang diterima context free grammar, bahasa yang diterima context free language, dan automation-nya push dan automaton. Lalu untuk tipe 3, grammar yang diterima itu regular grammar, bahasa yang diterima regular language, dan automation-nya itu finite state automaton. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.